Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kita kembali di hari Jumat ini untuk mendengarkan renungan yang untuk mengisi hati dan pikiran kita, agar kita selalu senantiasa bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ayat renungan kita untuk hari ini yaitu yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Itu yang menjadi firman Tuhan untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Israel terbuang sangat lama ke Babel. Mereka terbuang adalah karena mereka sering melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mereka sering meninggalkan dan percaya kepada ilah-ilah lain. Keadilan sosial pun tidak tercipta di tengah-tengah kota yang dibangun oleh Allah itu sendiri. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi siap beribadah mereka sering berlaku kasar, tidak adil, tidak ada hidup dalam benar, terutama kepada mereka yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa di tengah-tengah kota orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hal itulah yang membuat Allah murka dan mengizinkan bangsa yang super power pada waktu itu, yaitu kerajaan Babel, untuk memusnahkan kota mereka dan mengangkut mereka ke kota Babel agar mereka diperbudak di sana dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ternyata perbudakan yang berlangsung selama 70 tahun itu mampu untuk mengikis iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan semangat untuk kembali ke kampung halaman mereka, yaitu di Yerusalem. Mereka putus asa dan tidak ada harapan lagi bahwa mereka akan bisa kembali ke kota mereka. Apalagi mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena mereka dalam pikirannya, bagaimana mungkin umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan terbuang ke pembuangan Babel. Hal itulah yang mengakibatkan umat Israel terbuang ke Babel, karena kejahatan mereka, dan mereka sering lupa apa itu peraturan dan ketetapan Allah. Lama mereka di pembuangan Babel dengan situasi kehidupan mereka yang menjadi budak di sana, tetapi Tuhan pada waktunya sudah merencanakan suatu rencana yang sangat luar biasa, yaitu akan mengeluarkan mereka dari pembuangan Babel, akan membangun kota mereka, dan di sana mereka nanti akan bebas memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, membangun peradaban, dan membangun kota yang makmur, yang hidup di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi tentunya Tuhan memakai tangan seorang kafir, yaitu Kores, Raja Kores dari Persia. Dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tetapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan itulah adalah Allah yang universal, yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa, yang bisa menetapkan segala raja. Bahkan Tuhanlah yang memilih para pemimpin-pemimpin, dan Tuhan sendiri yang menyuruh para pemimpin-pemimpin tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas penting di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Kores nantinya, Tuhanlah yang telah memilihnya, dan Tuhan memilihnya adalah agar umat Israel yang ada di pembuangan tersebut dibebaskan oleh Raja Kores. Mereka akan kembali ke tanah kelahiran mereka, yaitu di Yerusalem, membangun peribadahan, membangun peradaban yang baru, membangun kota Allah itu, dan mereka akan hidup damai sejahtera di sana, tidak seperti di Babel yang sebelumnya mereka sudah menjadi budak. Sangat sungguh luar biasa cara Tuhan bekerja,
di mana Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam rangka keselamatan umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan Kores yang memiliki kekuatan di sana, memiliki power di sana, tetapi itu adalah rencana Tuhan yang mengerahkan raja tersebut sehingga dia bisa punya niat untuk mengembalikan Israel ke kota kelahiran mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Kores dipilih Tuhan menjadi raja atau pemimpin yang akan melepaskan Israel dari pembuangan Babel, tugas yang pertama yang diberikan Tuhan adalah membangun kota Tuhan, Yerusalem yang sudah runtuh tersebut, agar di sana nantinya umat Tuhan bebas memuliakan nama Tuhan. Di sana terjadi kemakmuran, di sana sistem yang selama, yaitu mereka sudah percaya kepada Tuhan dan memahami bahwa Tuhanlah pemimpin mereka, tetap berjalan kembali setelah kota itu dibangun. Peribadahan juga akan terlaksana di kota yang dibangun itu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Masyarakat juga akan dibina agar tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa atas apapun, atas alam semesta, atas raja-raja, atas pemimpin, atas apapun. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencana keselamatan orang-orang yang kasih oleh Tuhan. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang dari berbagai suku bangsa, agama. Bisa saja Tuhan memakai orang-orang tersebut sebagai sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Allah mengutus Kores, yaitu agar terbukti bahwa Allah itu adalah Allah segala bangsa. Bukan hanya milik satu bangsa, bukan hanya milik Israel, tetapi Allah berkuasa atas bangsa-bangsa, atas apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui itu terjadi yang namanya keselamatan. Sama seperti kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nenek moyang kita bukanlah orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi disitulah letak kuasa Tuhan sehingga para misionaris disentuh oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan supaya mereka memberitakan kabar baik sampai kepada nenek moyang kita. Dan nenek moyang kita yang dulunya adalah penyembah berhala menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan, dan kita generasi-generasi berikutnya adalah generasi yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, luar biasa dosa dan kesalahan Israel telah meninggalkan Allah dan tidak melakukan apa itu ketetapan Allah. Tetapi Allah masih kembali untuk memaafkan mereka, menerima mereka, memulihkan mereka. Sama seperti yang kita alami melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Luar biasa sebenarnya pelanggaran dan kesalahan, dosa yang kita lakukan. Tetapi kita begitu berharga di hadapan Allah, sehingga Dia rela mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Sehingga kita mengenal Allah kita, yaitu Allah Bapa yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita bersukacita atas karya Allah yang menerima siapa saja, bahkan orang-orang yang lemah, yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan. Tuhan masih membuka tangan agar kita kembali kepadanya. Selamat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bersukacita atas karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menerima kami menjadi umat kepunyaan-Mu.
Dari latar belakang kami ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, yang melakukan dosa dan pelanggaran atas kehendak. Tetapi Engkau ya Tuhan mau menerima kami, bahkan dengan cara apapun ya Tuhan Engkau lakukan, agar kami beroleh keselamatan dan luput dari dosa. Bahkan Engkau menyerahkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk kami. Tiada yang bisa kami lakukan ya Tuhan, selain mengucap syukur dan sujud sembah di hadapan-Mu atas karya-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, lindungilah umat-Mu, lindungi jemaat-Mu ya Tuhan. Pekerjaan mereka berkatilah, keluarga mereka, dan kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka. Berkati gereja-Mu ya Tuhan dalam segala program dan pelaksanaannya ya Tuhan, sehingga semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pemerintah kami ya Tuhan, Engkau yang memberkati dalam segala apa yang telah direncanakan pembangunan di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga semuanya itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat di tengah-tengah bangsa kami. Pemimpin kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka semakin melakukan pekerjaan mereka atas hikmat yang daripada Tuhan. Dan begitu banyak ya Tuhan yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan akan senantiasa memberi kecukupan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kami sekalian. Amin.